Pernikahan beda agama adalah realita yang tak bisa dihindari dalam masyarakat majemuk. Negara wajib hadir menjamin hak warganya tanpa diskriminasi keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam kepada Dewan Juri, moderator, dan seluruh hadirin. Saya Muadib, pembicara pertama dari tim Terang. Pada kesempatan ini saya akan membuka argumen kami terkait mosi legalisasi penuh pernikahan beda agama di Indonesia dan menjelaskan posisi tim kami. Setelah saya, pembicara kedua, Saudara Irgi Ramadhani, akan memperkuat argumen dengan data dan analisis, dan pembicara ketiga Saudari Dwiqa Nastiti yang akan menyampaikan sanggahan serta penegasan akhir. Pertama-tama izinkan kami menjelaskan batasan topik yang kami usung dalam debat ini. Kami mendefinisikan pernikahan beda agama sebagai pernikahan antara dua individu yang menganut agama berbeda, yang ingin menikah secara sah menurut hukum negara tanpa harus berpindah keyakinan dari agama asal masing-masing. Fokus utama kami bukan pada aspek teologis atau doktrin internal masing-masing agama, melainkan pada pengakuan dan perlindungan hukum dari negara sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap warga negara. Dengan kata lain, kami memisahkan domain agama dan negara. Kami tidak memaksa institusi keagamaan untuk mengubah ajarannya, tapi kami meminta negara agar tidak menutup hak sipil warganya hanya karena alasan perbedaan agama. Landasan argumentatif, konstitusi, hak asasi manusia, dan semangat kebangsaan. Kami berdiri di atas 3 landasan utama, yakni yang pertama, konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga hak konstitusional. Maka negara berkewajiban memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak untuk menikah hanya karena perbedaan agama. Saat negara tidak menyediakan jalan hukum bagi pernikahan beda agama, maka sesungguhnya negara telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak konstitusional warganya. Yang kedua, ketimpangan hukum dan pelanggaran prinsip kesetaraan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan ya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun, faktanya sepasang warga negara yang berbeda agama tidak bisa menikah secara sah tanpa harus memilih jalan pintas seperti pindah agama secara administratif atau menikah di luar negeri. Ini merupakan bentuk diskriminasi hukum terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga, semangat kebangsaan dan kebinekaan. Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas fondasi pluralisme. Lihatlah Pancasila, terutama sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui pernikahan beda agama secara hukum adalah perwujudan nyata dari semangat persatuan dan keadilan sosial. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan mayoritas atau lembaga keagamaan ketika menyangkut hak sipil warganya. Negara yang plural harus hadir bagi semuanya, bukan hanya bagi satu golongan. Pernikahan adalah urusan sipil, bukan hanya urusan agama. Penting untuk ditegaskan, mendukung legalisasi pernikahan beda agama bukan berarti negara mencampuri atau mengintervensi ajaran agama. Negara hanya perlu menyediakan mekanisme hukum semacam civil marriage atau pencatatan sipil bagi mereka yang ingin menikah lintas agama tanpa harus berpindah keyakinan. Dengan demikian, negara tetap netral dan menghormati semua keyakinan negara yang adil dan netral. Komitmen terhadap demokrasi dan keadilan. Kami percaya
bahwa memperbolehkan dan mengatur pernikahan beda agama secara hukum adalah cerminan dari komitmen negara terhadap demokrasi substantif, yakni demokrasi yang tidak hanya menghitung suara mayoritas tetapi melindungi hak-hak minoritas. Oleh karena itu, kami dari Tim Terang berdiri tegas mendukung legalisasi pernikahan beda agama. Ini bukan hanya soal cinta dua individu. Ini soal komitmen terhadap konstitusi, kesetaraan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap keragaman. Selanjutnya, rekan saya sebagai pembicara kedua akan membahas lebih dalam bagaimana isu ini berkaitan dengan hak asasi manusia, teori keadilan dari tokoh seperti John Locke dan John Rawls, serta dampak sosial jika negara tersebut terus menutup pintu bagi pasangan beda agama. Sebagai pembicara kedua, saya ingin menegaskan dan memperdalam posisi kami bahwa legalisasi penuh pernikahan beda agama bukan hanya urusan individu, melainkan wujud nyata dari penegakan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan prinsip negara hukum yang demokratis dan inklusif. Pertama, dari sisi hak asasi manusia, hak untuk menikah dan membentuk keluarga adalah hak universal yang dilindungi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 16, yaitu menghalangi dua orang dewasa yang saling mencintai untuk menikah hanya karena perbedaan agama adalah bentuk diskriminasi. Negara seharusnya tidak memaksakan tafsir keagamaan tertentu dalam ranah sipil yang seharusnya netral dan menjamin kebebasan berkeyakinan. Yang kedua yaitu dampak sosial dan psikologis dari ketidakjelasan hukum yang dihadapi pasangan beda agama sangat nyata. Banyak dari mereka terpaksa menikah di luar negeri atau menggunakan celah hukum yang tidak menjamin perlindungan penuh. Anak-anak dari pernikahan ini pun seringkali terjebak dalam situasi hukum yang rumit terkait status kewarganegaraan dan hak waris. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga soal keadilan dan kemanusiaan. Yang ketiga, dalam konteks masyarakat majemuk, Indonesia dibangun di atas keberagaman. Tidak masuk akal jika negara mengklaim merayakan keberagaman, tetapi membatasi pilihan hidup hanya karena perbedaan keyakinan. Justru dengan melegalkan pernikahan beda agama itu, negara menunjukkan komitmen terhadap persatuan yang adil dan setara, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melegalkan pernikahan beda agama bukan berarti negara mengabaikan nilai-nilai agama. Justru ini menempatkan agama dalam posisi yang benar, yakni sebagai pedoman moral pribadi yang dihormati, bukan sebagai alat pemaksa yang digunakan negara untuk membatasi hak warga sipil. Negara harus bersikap adil kepada semua keyakinan, termasuk mereka yang ingin tetap menjaga agamanya masing-masing dalam ikatan pernikahan. Dengan memperhatikan landasan hukum, prinsip hak asasi manusia, serta realitas sosial, kami tegaskan bahwa legalisasi penuh pernikahan beda agama adalah langkah yang adil, manusiawi, dan konstitusional dalam bentuk nyata di negara sebagai pelindung, bukan penghambat kehidupan warganya. Selanjutnya, kami akan memaparkan beberapa teori. Yang pertama yaitu menurut John Locke, dalam teori hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak kodrati, yaitu hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Kebebasan memilih pasangan hidup adalah bagian dari hak itu, dan negara tidak boleh membatasi hanya karena alasan tafsir keagamaannya. Negara yang adil adalah negara yang melindungi kebebasan, bukan memaksakan satu jalan atas nama mayoritas. Kedua, berdasarkan teori keadilan John Rawls, hukum yang adil adalah hukum yang dibuat tanpa keberpihakan, tanpa kita tahu akan lahir dalam agama atau latar belakang apa. Maka hukum yang ideal adalah hukum yang menghormati semua keyakinan dan tidak mendiskriminasi perbedaannya. Dalam rangka itu, legalisasi pernikahan beda agama adalah bentuk nyata dari keadilan yang substansional. Itu yang ketiga, dalam teori demokratis substantif. Demokrasi bukan hanya untuk soal suara terbanyak,
tetapi tentang perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kebebasan sipil. Hak negara demokratis harus hadir memberi perlindungan kepada pasangan beda agama yang saat ini terpinggirkan dan tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, ketiga teori ini menguatkan bahwa legalisasi pernikahan beda agama adalah langkah yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dwi Ganastiti yang akan menjelaskan tentang argumen dan sanggahan dan kesimpulan akhir. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga dari Tim Terang, izinkan saya merangkum sekaligus memperkuat posisi kami dalam mendukung legalisasi penuh pernikahan beda agama di Indonesia. Kami telah membuktikan bahwa isu ini bukan sekedar persoalan dua individu yang ingin menikah, tetapi merupakan ujian nyata terhadap komitmen negara dalam menegakkan konstitusi, hak asasi manusia, serta prinsip keadilan dalam masyarakat. Pada pembicara pertama telah menjelaskan bagaimana pernikahan beda agama seharusnya diakui secara sah oleh negara sebagai hak konstitusi nasional dan wujud penghormatan terhadap kebinekaan. Pada pembicara kedua, sudah memperdalam dengan menunjukkan dampak sosial nyata dan dasar filosofi yang kuat dari teori-teori besar, seperti John Locke, John Rawls, dan prinsip demokrasi substantif. Kini, izinkan saya selaku pembicara ketiga menanggapi beberapa argumen yang mungkin disampaikan oleh pihak-pihak yang menolak legalisasi penuh di pernikahan beda agama ini. Pertama, mereka mungkin berargumen bahwa pernikahan beda agama akan merusak tatanan nilai atau merendahkan ajaran agama. Namun, perlu digarisbawahi bahwa legalisasi ini bukan bentuk pelecehan terhadap agama, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak warga dalam urusan sipil. Negara tidak bisa memaksakan siapapun untuk menyetujuinya. Dewan Juri yang terhormat, negara tidak bisa memaksakan siapapun untuk menyetujui pernikahan beda agama dalam konteks keagamaan. Negara juga tidak dapat dan tidak akan pernah bisa dan seharusnya tidak mencoba mengatur keyakinan spiritual seseorang. Yang kami perjuangkan adalah hak sipil untuk menikah, bukan untuk campur tangan dalam teologi atau doktrin agama. Dewan Juri yang terhormat, negara wajib hadir sebagai pelindung hak sipil, bukan sebagai lembaga tafsir agama. Kedua, mereka bisa saja mengatakan bahwa jalur hukum sudah ada, misalnya dengan menikah di luar negeri, atau melalui celah hukum yang lain. Tapi justru ini memperlihatkan ketidakjelasan hukum di Indonesia yang membuat warga negara harus melompati sistem sendiri demi mendapatkan hak yang seharusnya dijamin di tanah airnya sendiri. Kita tidak bisa menganggap normal ketika warga negara merasa lebih terlindungi secara hukum di negara asing daripada di negara kita sendiri. Ini jelas diskriminasi sistematik yang tidak bisa dibiarkan. Negara seharusnya membuat hukum yang adil dan setara, bukan membuat warganya mencari jalan belakang. Ketiga, argumen tentang menjaga harmoni sosial justru harus dibalik. Maksud dari ini adalah dengan memberikan ruang hukum yang adil bagi pernikahan beda agama. Negara sedang membangun toleransi yang sejati, karena toleransi tidak cukup hanya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau kampanye seremonial. Toleransi harus hidup dalam kebijakan konkret, dalam regulasi, dalam pelayanan publik, dan kebinekaan sejati tidak akan tercapai apabila hak-hak warga dibatasi berdasarkan mayoritas minoritas keyakinan. Justru dengan memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama, negara menunjukkan bahwa keberagaman bukan hanya diterima, tapi juga dihormati secara hukum. Dewan Juri yang terhormat, adapun fakta lainnya di beberapa mayoritas Muslim seperti Tunisia dan Lebanon. Pernikahan beda agama diatur secara legal tanpa mengurangi nilai-nilai agama masing-masing. Dengan demikian, kami tegaskan kembali bahwa melegalkan pernikahan beda agama adalah tindakan konstitusional, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Negara harus netral dan adil terhadap semua keyakinan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.
Kami dari Tim Terang berdiri teguh karena kami percaya bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama mayoritas. Dan cinta tidak seharusnya dibatasi oleh perbedaan keyakinan. Negara yang adil adalah negara yang melindungi semua, bukan hanya sebagian. Demikian penyampaian dari pembicara ketiga, akan saya kembalikan ke pembicara pertama. Terima kasih. Sebagai Tim Terang, kami menegaskan kembali bahwa pernikahan beda agama layak diizinkan oleh negara karena merupakan hak asasi setiap warga dan wujud nyata toleransi dalam masyarakat majemuk. Negara seharusnya melindungi, bukan membatasi pilihan hidup warganya. Kami berdiri atas nama keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.